Ternyata Borobudur itu bukan pakai putih telur. Ya. Hanya Lego seperti ini, interlocking saja. Ini Sistem yang, penguncian. Ya, ini yang stupa. Ini yang kedua, ini lock stone-nya, ini kunci batinnya. Oh. Ini ekor burung namanya. Ekor burung ya. Ini kok fungsinya apa itu Pak yang ini? Ini untuk mengikat batu yang satu dengan yang lain. Kalau ukiran ini, itu tekniknya pembuatan. Dinding batu itu dibuat dulu. Terus digambar gini Pak. Ini kan gambaran Dewi Maya sedang tidur di istana. Ini ibunya Buddha itu Dewi Maya hamil hanya lewat mimpi saja. Kan bom teroris itu tahun 85 ya. Ini ada 9 yang hancur Pak Superman. Ini serpian batunya serpiannya yang hancur di bom itu. Ya. Yang kena bom itu ini. Iya. Jadi dikasih 11 bom, yang meledak itu 9 saja. Ada relung yang tidak ada patung Budanya. Menarik ya. Kita masuk Museum Karma Wibangga. Itu loh, beli aqua minum tuh. Museum Karma Wibangga, Museum Borobudur, mengenai sejarah Candi Borobudur. Karena kita tidak bisa naik, jadi kita bisa tahu cerita sejarahnya dari sini. Ada ruang arkeologi. Kosong ya tapi. Iki lingga, Yoni lingga. Miniatur Candi Borobudur dan lingkup sekitarnya. Bukit Dagi, mana Bukit Dagi? Terus ada ini apa nih? Miniatur Nice of Borobudur Temple Fusion Stone. Cara penyambungan batu aja. Oh, ini bisa dilepas seperti ini. Nah, ternyata Borobudur itu bukan pakai putih telur. Ya. Hanya Lego seperti ini, interlocking saja. Ini sistem yang, penguncian. Ya, ini yang stupa. Ini yang kedua, ini lock stone-nya, ini kunci batinnya. Oh. Ini ekor burung namanya. Ekor burung ya. Ini kok fungsinya apa itu Pak yang ini? Ini untuk mengikat batu yang satu dengan yang lain. Oh. Kalau dulu itu pakai semen, zaman dulu ini bisa cracking Pak, pecah karena ada gempa. Kalau hanya terjadi gempa ini hanya geser-geser saja. Masih ada rongganya gitu. Oh, nah, jadi kelebihan punya seperti ini. Terus ininya nempelnya ke sini pakai apa ini? Ya ini interlocking saja, ini saling mengunci ini. Ini nggak bisa ditarik itu. Nggak bisa ditarik. Karena udah kunci. Kunci ya sih. Ya kuncinya ini, kunci yang terakhir ini ke sini. Ini T-nya itu ini masuk. Jadi ini berlubang terus ini masuk gitu T-nya. Ini kalau dilepas baru bisa dilepas satu-satu. Oh ini berarti kunci utamanya ini. Utamanya. Untuk bongkar semua dari ini. Karena Borobudur, Boro itu artinya candi, Budur itu artinya bukit, candi dibangun di atas bukit. Jadi kalau yang ini setiap pojokan itu ada kuncinya? Ada kuncinya pasti. Karena abad ke-8 belum ada semen, belum ada lem. Guru SD bilang disambung pakai putih telur, ternyata bukan. Itu. Saya juga dapat ilmu seperti itu, ternyata ya interlocking seperti ini. Interlocking ya, saling mengunci. Ya. Kalau ukiran ini, itu tekniknya pembuatan. Dinding batu itu dibuat dulu. Terus digambar gini Pak. Ini kan gambaran Dewi Maya sedang tidur di istana. Ini ibunya Buddha itu Dewi Maya hamil hanya lewat mimpi saja. Dia memimpikan gajah putih. Gajah itu langsung masuk ke rahimnya. Akhirnya dia hamil yang anaknya namanya Siddhartha itu Gautama. Buddha Gautama itu. Jadi relief ini digambar dulu Pak. Jadi dinding candi kan sudah disusun ini batunya. Terus digambar terus dipahat ini. Di dalam dinding ini pemahatan relief. Tidak per blok batu baru disusun tidak. Berarti nempel baru ditata. Ya nempel baru dia. Pembuatan candi itu dari bawah ke atas. Pembuatan relief dari atas ke bawah gitu Pak. Pengukiran. Tujuannya kalau serpian batunya itu bisa dibersihkan. Kalau dari bawah nanti atas selesai, bawah kotor lagi. Itu tekniknya gitu. Dan satu relief ini 3 bulan lamanya. Satu orang itu ada 3.000 relief. Berarti setiap hari ada 3.000 orang yang memahat candi Borobudur dalam proses pembuatannya.
Kalau yang Karma Wibangga itu di sebelah mana tadi? Kok Itu nggak ruang lihat ya? yang sana. Oh, Ada dua, itu ruang ada 160 cerita tentang hukum karma. Di sana disebutkan kebiasaan buruk laki-laki dan kebiasaan buruk perempuan. Yang perempuan yang suka hibah, gosip itu dikutuk wajahnya jelek, itu benar memble-memble sekali. Bu, itu ada karmanya 800 tahun yang lalu. Kalau yang laki-laki ya minum, main wanita, judi, mabuk, terus mencuri. Ada 5. Itu sudah tertulis di sana, Pak. Aborsi, perkawinan sedara, keluarga berencana, sudah semuanya tertulis 800 tahun yang lalu. oh, berarti yang Karma Wibangga yang di bawah ke Uruk itu Itu tadi Bapak sudah ke sana. Sampai sana? Yang dibuka kan 4, Pak. Oh, yang di pojok. Lihat Oh, ya, ya, yang pojok di itu kan yang pagar dibuka 4. di hitam itu pagar ya? besi itu. Ya, Itu oh, kan itu. 4. Lah, ini yang baik itu yang sehingga yang level bawah tadi naik tadi namanya dunia kamadhatu. Kamadhatu di Kama bawah. itu nafsu datu dunia. Orang yang terbelenggu kama yang di paling bawah dengan gambaran belah ketupat ini, Bu. Tingkatan kamadhatu ini tingkatan manusia. Kalau manusia itu masih belah ketupat, ini namanya belum stabil, Pak. Kadang bohong, kadang tidak bohong, kadang baik, kadang buruk. Ini sifatnya tingkatan bawah. Karena yang kedua itu rupa datu, kontrol hawa nafsu sudah kotak ini. Ini sudah stabil ini. Ini kehidupan orang-orang suci seperti biksu, budak akan datang, budak. Yang paling atas kalau bisa naik arupa datu itu gambarannya sudah lingkaran. Karena gambaran surga. Sudah tidak berawal, tidak berakhir. Itu. Tapi yang relief yang bawah, yang lainnya sudah ditutup, Pak. sudah ditutup. Nah, Oh, yang di sini apa ya, Pak? Ini yang ditampilkan sekitar 4 atau 5 relief. Aslinya? Banner-banner saja, Pak. banner-bannernya. Aslinya sudah masuk gudang. Dulu aslinya, sekarang dikemas di Oh, gudang. gitu. Itu alasannya begitu. Ditutup karena ya pornografis itu. Ya, gambarnya eksplisit banget itu ya. Ya itu ya. Tapi memang ada itu, Pak. Ada, Pak. Itu digudangkan kok. Sekarang ada itu. Ada 160 adegan. Di bawahnya apa deh? Di bawahnya. Di bawah diuruk. Di bawahnya yang tertutup. Berarti ini masih ada Mas, lagi. mau lihat apa cerita sini dulu baru lihat sana, Pak. Lihat dulu. Ya. Ini peledakan bom tahun 8 Oh, yang itu ya. teroris. Peledakan bom teroris itu ya. Tahun 85 ya. Ini ada 9 yang hancur, Pak Superman. Ini Ini serpian batunya serpiannya yang sudah- hancur sudah di bom itu. terpasangkan. Yang kena bom itu ini. Iya. Jadi dikasih 11 bom, yang meledak itu 9 saja. 11 bom yang meledak 9. Iya. Ini yang rusak juga. Jadi kerusakan candi yang lebih dominan itu karena manusia, Bu. Karena diledakkan ini, karena dicuri. Ada 247 kepala dibawa ke Penggal Leiden. ya, Belanda. Kolektor. Itu mahal, satu kepala Buddha mahal sekali. Karena menurut arkeologi itu waktu dideteksi batu ini mengandung kandungan tembaga, perak, sedikit emas 0, berapa. Sehingga ya betul yang dicuri kepalanya saja, Pak. Tapi itu semua. Maksudnya mengandung mineral. Iya, semua kan andesit, ini batu andesit, batu lava. Berarti batunya cuma dilebur diambil itunya mereka. Bisa dipakai apa alat itu, Pak, kandungannya itu, elemen-elemennya itu kandungan, karena dari gunung Merapi. Ya. Yang karena manusia juga ada lagi ini salted ini. Ya, kalau kita menyentuh batu seperti ini penggaraman itu, ini asam salted. Ya begini, ini ada asamnya, Bu. Keringat ini mengandung asam. Nanti reliefnya rusak ini porosnya, karena sering disentuh-sentuh. Nah, yang ini stone tadi banyak kepala Buddha yang hilang. Dicuri. Ini yang karena alam, Pak. Ada lumut, bakteri, ini karena alam. Ya, pestisida ini. Oh, ini sederhana sekali kalau yang ini jelas. Ya ini. Kalau hilang itu dulu memang bisa masuk ke sana diambil. Zaman kolonial kan mereka. Kolonial, Bu. Itu mungkin batu titik putih, Bu. Nah, itu baru. Yang aslinya ada di sini. Nah, ini Ganesha Siwa itu ya cerita Hindu. Tapi ini juga termasuk. Ditemukan di Borobudur. Karena Borobudur itu candi Buddha dikelilingi oleh candi Hindu. Kalau Prambanan itu candi Hindu, sekitarnya candi Buddha. Itu Lingga. bahasa Sanskerta, Pak. Lingga tertulis. Kalau ini lingga tidak tertulis. Nah, gambaran pancaran dewa siwa kejantanan. Yang yoni di sana, yang yoni.
Hindu itu Linggar Tanjung. Ini apa? Ke-9 ditemukan di Sulamerto, Wonosobo. Jadi 60 kilo dari sini, badannya masih ada di persawahan sana. Terpendam. Masih sudah diangkat Pak, dikasih pakai, karena ini sebenarnya mau diminta ke sana karena sering dipindah-pindah. Ini rambutnya ini banyak yang protol atau lepas, karena umurnya sudah 1100 tahun, abad ke-9. Dulu tidak dikata ini, karena untuk dirangkul ini ada asamnya Bu. Dikhawatirkan akan terkikis lagi, akhirnya mati, dibuatkan kaca. Ini, karena selfie itu banyak yang bisa naik ya. Pernah naik Borobudur belum? Pernah. Nah, ini Pernah, seperti saya ini. kecil dulu pernah. Ya ini Pak. Sampai puncak itu. Ini awal. Terus Belanda itu menyambung batu pakai semen ini Bu. Restorasi pertama 1907, 1911. Indonesia belum merdeka 1911 itu. Dia biaya sendiri 100.000 golden untuk perbaikan stupa atas ini, 3 teras bundar ini. Tidak mampu semuanya, karena 2 juta potong batu itu tidak mampu dibiayai oleh Belanda. Akhirnya yang selanjutnya UNESCO. Ini hasil Van Erp ini, orang Belandanya. Ini puncaknya jadi bagus, ini puncaknya. Yang stupa induk yang rusak itu, ini puncaknya. Ada tambahnya dulu kayaknya. Iya, ini catranya Pak ini. Catra. Iya. 1986 ini tersambar petir Pak ini. Sekarang dikasih penangkal petir ini puncaknya. Ini tidak dikembalikan ke sini karena arkeologi menganggap bahwa Van Erp ini banyak menggunakan batunya Stutenham atau batu baru. Dalam arkeologi tidak boleh rekayasa untuk bentuk bangunan candi, tidak boleh, dikhawatirkan karena ini seperti pagoda. Di Thailand kan pagoda itu luncing seperti ini, dikhawatirkan karena dia juga memperbaiki pagoda, restorasi. Tapi aslinya seperti itu. Bukan. Van Erp terinspirasi pagoda karena dia Pagoda. ini untuk aluran air Ini ya. untuk Hindu Pak ini. Jadi kalau Hindu itu bentuknya seperti ini, kalau Buddha seperti ini Pak. Beda ya Pak. Ini jaladwaranya, ini namanya jaladwara, Iya, pembuangan jaladwara. air seperti Aliran ini. air. Kalau itu yang candi Hindu. Yang di meja-meja ini ditemukan Hindu Pak ini, bukan Buddha Pak. Ini juga di sekitar Borobudur. Iya, ini adalah ini di sekitar Gajah. Borobudur. Ular. Batu asli. Umurnya sudah 1200 tahun. Ya, abad 89. Nah, restorasi karena dindingnya ini miring, kalau hujan bocor seperti ini karena interlockingnya ini membuka Pak, membuka gitu sehingga ini bocor. Ini foto pertama kali Pak. Jadi ada foto di Jawa itu 1854 Pak, ditemukan 1814, berarti 40 tahun kan belum ada dokumentasi Bu ini. Untuk menggambarkan candi itu dilukis saja. Ini foto pertama Foto Borobudur. pertama 1854 ini. Nah, akhirnya dilanjutkan Cornelius karena Raffles sudah meninggalkan Borobudur ini, menemukan Pulau Singapura itu 1820 itu ditemukan. Ini hasil ekskavasi Pak. Ditemukan di reruntuhan bawahnya gitu. Sekitar Borobudur saja ada stupika, ada clay, manik-manik, terus tulang binatang ini. Ini saya sudah 30 tahun di sini aja ndak remuk-remuk ini tulangnya. Tulang apa kurang tahu. Nah, itu hasil ekskavasi seperti itu, Pak. Caranya mencari peninggalan bersejarah seperti ini. Setiap 2 meter digali, Bu. Karena situs kalau seperti ini, kalau ditemukan suatu benda ini tidak boleh didirikan suatu bangunan, Bu. Karena ini situs peninggalan bersejarah. Tapi dulu ditemukan itu dia Terkubur semak belukar. Jadi kalau seperti ini, terus 1000 tahun ditinggalkan, pasti rumput liar akan tumbuh, Bu. Jadi Raffles itu menemukan gundukan bukit saja, ya rumput liarnya itu, tapi dalamnya batu. Nah, terus Patung Buddha yang belum selesai dari stupa induk ini, menampakkan patung Buddha yang belum selesai di stupa induk di Museum Borobudur Karma Wibangga. Kita ada tempat pemujaan untuk ibadah ini teman-teman ya. Relief. Oh
ruang Karma Wibangga yang relief Karma Wibangga yang tersembunyi di Borobudur. Oh ini loh, tadi muncul Karma Wibangga nih. Nggak biasa Itu. motor, sek ini kan mau pawang ini. Boleh mama di foto nggak? Kosmologi Buddhis di Candi Borobudur. Ini detail gambarannya teman-teman. Oh iya. Perbuatan karma yang buruk itu digambarkan seperti ini. Seorang bangsa bertemu dengan para pengikutnya. Neraka. Orang-orang yang merebus kura-kura di neraka akan direbus. Karma dan kelahiran kembali. Duplikat relief Karma Wibangga.